Hello, good evening and welcome back to Juventus Corner alias Juve Corner. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang hari ini tentunya di program dan di channel ini itu seluruh materi pendapat merupakan representasi pribadi sebagai seorang fans ya. Ini disclaimer lagi, rule of thumb channel ini bukan merepresentasikan opini gua sebagai seorang jurnalis sepak bola ya. Jadi ini adalah fan channel. Jadi gue disclaimer dulu ke kalian semua. Di sini gue boleh bias, boleh bias dan tentunya menyampaikan pendapat gue tentang klub yang gue dukung. Dan seperti biasa gue ingin info dulu ke kalian. Let's go. Milestone subscribernya untuk 50.000 subscriber itu kita akan bagi-bagi jersey tanda tangan di sini. Nah tuh ya jersey tanda tangan Kenan Yildiz. Nah berhubung juga tanggal 5 gue akan terbang ke Hong Kong untuk mengcover pertandingan langsung antara Chelsea melawan Juventus. Jadi gue bisa cari gantinya gitu. Gak apa-apa nih dikasih ke kalian. Tapi kan gue tanggal 5 udah di Hong Kong ketemu sama pemain Juve. Gue akan wawancara mereka. Jadi bisa diganti. Oke itu dia teman-teman ya. Yuk sekarang baru 7.000 nih masih jauh. Ayo kasih dulu fans Juventus di seluruh Indonesia nih. Ayo buruan subscribe dulu biar kontennya lebih cepat. Sehari kan sekarang setiap 2 hari sekali. Nah kalau misalnya udah di atas 10.000 nih, udah bisa monetize, nanti gue akan coba untuk bisa hadir setiap kali untuk kalian. Oke, abis FMS gue langsung tag ini, gitu kurang lebih. Oke, gitu kawan-kawan, kita akan update dulu beberapa tentunya breaking news yang memang sudah terjadi di beberapa hari ini. Diawali dengan tentunya sebuah berita yang cukup menurut gue akhirnya melegakan dan make sense jika Juventus mengejar Joshua Zirkzee. Ini dia kawan-kawan ya. Ini ada beberapa stance dari gua. Yang pertama karena akhirnya PSG itu tidak merespons penawaran terakhir dari Juve untuk Kolo Muani yang sudah menyentuh angka 35 juta euro dengan obligasi pembelian tapi di loan dulu. Jadinya di kacangin lah ya gitu. Dan bahkan Kolo Muani disuruh latihan sama U19 teman-teman. Nah sempat mencari target lain tetapi permasalahannya target lain tuh gak ada yang convincing ya. Richarlison lah, kemudian ada Sorloth lah, ada nama-nama lain lah, bahkan sempat Balogun gitu ya. Sampai banyak banget akhirnya netizen yang ngebully gua pada ngasih langsung julukan-julukan Balogol, Balogot ya, Lord Balogun ya. Apa macam-macam lah gitu ya. Yang harganya juga dipatok sama klubnya itu 50 juta kan udah gak masuk akal gitu. Dan akhirnya ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport kalau Juventus tengah mengeksplor kemungkinan untuk mendatangkan Joshua Zirkzee. Nah dari perspektif gue teman-teman kurang lebih seperti ini. Gue merasa dengan kondisi Joshua Zirkzee sekarang ini adalah target yang realistis. Kenapa? Karena tadinya Zirkzee ini di bulan Januari lalu itu diincar oleh banyak sekali pesaing Juventus di Serie A. Roma ngebet banget. Milan ngebet banget ya. Tapi yang terjadi posisi dari striker utama di kedua tim tersebut sekarang sudah terisi. Milan melakukan pembelian yang fantastis harganya 75 juta euro untuk Goncalo Ramos. Sementara AS Roma sudah mempermanenkan Daniel Malen sebagai striker utamanya yang juga di paruh kedua musim lalu tampil gacor banget. Sampai bikin akhirnya kita yang tersingkir kan dari zona Liga Champions. Mereka yang masuk gitu. Nah oleh karena itu peluang Juventus untuk dapetin Zirkzee dengan harga semurah mungkin menurut gue itu terbuka lebar. Kenapa teman-teman? Karena di tim-tim Inggris pun tidak ada yang meminati Zirkzee. Saking jeleknya nih dia nih. Nah dia punya presiden yang cukup oke di Serie A. Coba kita lihat dulu statistik terakhirnya ketika bermain di Serie A di musim 2023-2024 yang membuat akhirnya Manchester United itu tertarik untuk mendatangkan Joshua Zirkzee. Dia tampil sebanyak 34 pertandingan. 32 diantaranya jadi starter dan pergerakannya cukup berbahaya dengan kontribusi total gol 15 dengan average rating 7,1 dan rata-rata dia tampil hampir 90 menit di setiap pertandingan kalau bisa dilihat dari rataan menit bermainnya. Jadi sebenarnya di musim terakhir Joshua Zirkzee bersama Thiago Motta itu penampilannya cukup impresif. Bagaimana dia berupaya menjadi seorang kalau gue bilang ini mirip posisinya Thomas Muller ya dulu di Bayern. Jadi bukanlah striker utama tapi Rundemeter gitu namanya kalau nggak salah istilahnya.
Jadi aspek dari permainan Joshua Zirkzee ini bukanlah serta-merta sebagai goal getter only, tapi juga bagaimana membantu link up play. Sehingga gue coba untuk menyusun pro dan kontra. Ini kalau kita akhirnya memutuskan untuk membeli Joshua Zirkzee ya. Ini kita lihat coba ya pro dan kontranya. Pertama kita masuk dulu dari pro. Zirkzee ini tersedia dengan skema loan dan opsi pembelian. Jadi ini adalah sebuah aktivitas transfer yang minim resiko. Karena hanya dipinjam, baru kalau misalnya main bagus, opsi pembeliannya kita trigger gitu. Dari Manchester United dalam posisi menerima loan dan opsi pembelian karena tidak ada yang berminat untuk mendapatkan Joshua Zirkzee. Dari aspek permainan, link up play Zirkzee itu bisa mengkomplement Yildiz dan Chico. Karena gini kawan-kawan, kita tuh punya duo sayap yang sangat-sangat terengginas, gue bisa bilang. Harusnya ini jadi musimnya Yildiz itu meledak. Begitupun dengan Chico. Jadi memiliki seorang striker yang punya link up play sangat strong akan membuat kedua sayap atau inside forward ini itu super duper produktif. Jadi justru yang bersinar sayapnya. Dia fokusnya bukanlah sebagai goal getter tapi sebagai pemain yang mengkomplement kedua sayap tersebut. Dan yang ketiga, prosnya adalah dia sudah sangat familiar dengan Serie A. Jadi nggak perlu lagi adaptasi, ya. Kurang lebih gitu. Namun ada juga cons-nya. Yang pertama dia sudah 2 musim tidak bermain secara reguler. Jadi level of match fitness dan confidence-nya dia serta awareness. Jadi awareness itu penting banget teman-teman. Kalau udah lama nggak main, dapat peluang, dia itu awareness-nya nggak ada jadi tumpul. Nah ini berada di titik terendah. Jadi ini PR kalau misalnya nanti jadi dibeli, dipinjam, Spalletti harus bisa membuat seluruh aspek ini tuh kembali normal gitu. Dan yang kedua adalah kurang dalam aspek pressing untuk menerapkan first wave of defending. Nah kalau gue analogikan seperti Roberto Firmino ya. Roberto Firmino kan di duet Firmansyah ya. Itu menjadi sosok yang paling bekerja keras menerapkan pressing pertama terhadap build up lawan. Aspek ini kurang dari Joshua Zirkzee ya. Kalaupun dia melakukannya itu tidak relentless selama 70-75 menit ya, paling cuma di babak pertama doang. Babak kedua dia udah jalan kaki doang gitu ya. Jadi ini penting sekali karena apa? Karena kalau dia yang akhirnya dipilih, kita mainnya harus berubah. Juventus harus berubah karena selama ini kan gaya bermainnya dengan target man gitu kan, bersama Dusan Vlahovic, bersama Jonathan David ya ketika ada Luciano Spalletti. Nah, sekarang karakter dari aspek terbaik permainan Joshua Zirkzee bukanlah ketika dia dimainkan sebagai target man, tetapi sebagai kurang lebih tadi itu striker yang lebih komplit, yang lebih bisa terlibat dalam permainan. Kurang lebih gitu. Nah tidak hanya kedua sayap yang nantinya apabila Zirkzee ini dibeli, yang akhirnya menjadi benefit dari tentunya penampilan atau tampil lebih baik. Tapi juga otomatis akan meng-unlock kesempatan untuk kedua gelandang kita yang saat ini undervalue dan tidak produktif karena jarang bermain dan dipinjem-pinjemin ke tim-tim lain. Itu adalah Koop Meiners dan juga Douglas Luiz. Kita semua tahu kalau Douglas Luiz diberikan kesempatan lagi oleh Luciano Spalletti untuk bisa membuktikan diri selama pramusim ini. Kurang lebih gitu teman-teman. Nah, otomatis dengan hadirnya Joshua Zirkzee, formasi terbaik yang bisa dimainkan itu adalah 4-3-3, mirip seperti formasinya Liverpool teman-teman gitu. Nah, itu secara khusus membutuhkan kehadiran gelandang ketiga gitu ya. Dan bisa merevive kembali value dari Koop Meiners dan juga Douglas Luiz. Coba kita lihat ya skemanya teman-teman ya. Dengan hadirnya Joshua Zirkzee, skema 4-3-3 itu menjadi pilihan yang paling oke kurang lebih. Di mana Locatelli yang akan menjadi deep lying playmaker sehingga memberikan kesempatan lagi untuk Koop Meiners dan Douglas Luiz untuk bisa bermain lebih rutin atau bergantian gitu kurang lebih teman-teman ya. Karena Joshua Zirkzee akan sering sekali tuck in ke dalam, dia akan sering turun ke bawah jemput bola dan membuat link up play dengan para pemain sayap sehingga Kevin Thuram dan salah satu dari Koop Meiners atau Douglas Luiz itu bisa tampil lebih ofensif. Kurang lebih seperti itu dan membuat akhirnya permainan Juventus ini bisa lebih fluid. Ini salah satu keuntungannya menurut gue. Jadi investasi yang sudah kita berikan kepada Koop Meiners yang begitu mahal 60 juta euro. Investasi yang sudah kita tanamkan kepada Douglas Luiz yang cukup mahal, overall package-nya 50 juta. Karena kan uang tunai 25 plus 2 pemain
itu bisa diselamatkan. Karena jujur aja, dua pemain tadi itu sudah on the brink untuk menjadi investasi seperti Arthur Melo. Investasi bodong yang ujung-ujungnya cost us dearly, itu sangat-sangat mahal teman-teman. Ya, dijual nggak ada yang ngambil, ya di loan nggak ada yang mempermanenkan setelah loan, kita cuman ikutan bayar gajinya aja nggak dapat benefitnya. Nah, jadi menurut gua ini make sense banget. Pilihan terbaik, resiko minim. Dan sekali lagi, kita dalam musim transisi. Menurut hemat gua, lebih baik kita fokus ya saat ini di satu turnamen saja di Serie A untuk bisa lolos ke Liga Champions dengan materi pemain yang tidak terlalu mentereng, tapi coba dicari ramuan permainan dan pastinya konsistensi. Kurang lebih gitu teman-teman ya. Nah, dari sisi pertahanan ini juga ada kabar terbaru dari Gazzetta dello Sport yang membuat gue sedikit mixed feeling. Gue nggak tahu sama kalian ya. Tapi intinya buat gue ini sedikit mixed feeling. Karena Gleison Bremer mendapatkan penawaran gila ya dari Galatasaray kawan-kawan. Penawarannya menurut gue adalah penawaran yang agak aneh kalau ditolak sama Gleison Bremer. Kenapa? Karena dia menawarkan gaji 8 juta euro per musim. Ya, untuk Gleison Bremer yang sudah berusia 28-29 tahun dan akan menjadikan ini kontrak besar terakhir dalam karirnya dia. Karena sudah berusia di usia peak ya, udah di usia puncak nih dia. Kurang lebih gitu. Dari sisi Juventus sekarang kan gaji dia 6 juta euro gitu. Jadi ada kenaikan 2 juta euro kalau dia akhirnya memutuskan untuk pindah ke Turki. Nah, dari aspek rebuilding backline di mana ini emang inevitable alias tidak terelakkan untuk dilakukan oleh Juventus. Itu alasannya Gleison Bremer ini masuk dalam list pemain yang tidak untouchable. Jadi kalau ada penawaran besar ya dilepas gitu ya. Dari kemarin kan rumornya Bayern tapi tidak menjadi official bid. Nah, sekarang Galatasaray ini cukup agresif dalam mewujudkan target ini menjadi kenyataan gitu. Dengan penawaran personal terms yang hampir tidak bisa ditolak lah oleh Gleison Bremer. Nah, value dari Gleison Bremer ini Juventus sudah menurunkan. Dia punya release clause 60 juta euro tapi Juve bersedia bernegosiasi untuk angka 40 juta. Nah, kalau ini dilepas, ini tuh teman-teman sangat amat beneficial untuk kita merevolusi dan rebuilding lagi lini belakang yang menurut gue sangat krusial untuk diselesaikan. Kenapa? Gini, dengan penjualan Gleison Bremer sebesar 40 juta euro dan kemarin kita baru aja dapat uang penjualan Tarik Moharemovic yang kita retain ownership-nya 50%. Berarti kalau di-combine itu jumlahnya 60 juta. 60 juta yang bisa di-spend untuk 3 pemain teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Penjualan dari Gleison Bremer akan membuka kunci 2 bahkan hingga 3 reinforcement yang bisa dilakukan oleh Juventus. Ya, jadi penjualan dari Gleison Bremer plus ditambah dengan uang yang sudah masuk dari penjualan Tarik Moharemovic itu dipastikan bisa membuat kita memastikan ada 3 akuisisi yang bisa masuk ke tubuh Juventus. Siapa aja? Kurang lebih gini teman-teman skenario-nya. Yang pertama itu yang dari kemarin kita bolak-balik akhirnya kita bisa keep up dengan permintaan dari Aston Villa. Kita hanya mampu membayar 7 juta euro. Sementara Aston Villa butuh 12 juta. Dengan penjualan Bremer dan juga Tarik Moharemovic totalnya 60 juta. Kita bisa akhirnya membeli Dibu Martinez harga 12 juta. Kemudian yang kedua, untuk direct replacement dari Gleison Bremer, ini juga sudah dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Juventus langsung mencoba mengidentifikasi availability dari Fikayo Tomori dan juga Giancarlo Tadibo. Nah, Tomori ini sisa kontrak setahun. Ricky Massara adalah orang yang membawa Tomori ke AC Milan. Jadi hubungannya ini sangat-sangat erat mereka berdua. Jadi ini menjadi target yang realistis karena valuasinya cuma 20 hingga 25 juta euro. Ya. Begitupun dengan Giancarlo Tadibo yang ini terdegradasi bersama West Ham. Jadi juga cukup tersedia dengan investment yang rasional. Sisa dari uang tersebut bisa dilakukan untuk membeli John Lukumi yang kabarnya dipatok harganya oleh Bolonya sebesar
20 juta euro. Jadi 22 juta kurang lebih ya, more or less ya, si Lukumi tambah 20 juta, 25 juta udah 47 tambah 12 ya, kurang lebih ya 60 total-totalnya. Jadi benar-benar kombinasi dari penjualan Tarik Moharemovic dan juga Gleison Bremer. Jadi backline-nya bisa diperbaharui teman-teman ya. Karena ini juga sudah dikonfirmasi oleh CEO dari Barcelona yang menyatakan apabila memang akhirnya penawaran resmi terhadap John Lukumi datang, mereka tidak akan menghalangi untuk melepas sang back tengah. Ya, kita lihat statement dari Claudio Fenucci, ini adalah CEO dari Bologna. Lukumi bisa pergi karena kami berjanji kepadanya tahun lalu. Kami memintanya bertahan 1 tahun lagi. Dan berjanji jika penawaran bagus masuk pada musim panas berikutnya datang, maka dia boleh pergi. Mari kita lihat apakah penawaran itu benar-benar datang. Jika benar datang, maka dia akan mendapatkan keinginannya. Jika tidak, maka dia akan bertahan dengan kami. Itu yang disampaikan oleh Claudio Fenucci. Dan ini menurut gua penting sekali dari sisi timing. Kenapa teman-teman? Inter juga pengen ngambil Todibo, Bournemouth juga pengen, dan beberapa tim Inggris itu juga pengen. Menurut gua timing itu sangat essential dalam bisa mensecure availability dari seorang John Lukumi ya. Jadi bear in mind, buat gua ini sangat-sangat penting para direktur baru Juventus, terutama Ricky Massara untuk bergerak ya dan melakukan tentunya manuver untuk bisa menyelesaikan dan mengamankan tanda tangan dari John Lukumi duluan gitu ya. Dan kita lanjut lagi dari Manchester United, itu dikabarkan, ini dilansir oleh Tuttosport, itu berminat untuk mendatangkan jasa Pierre Kalulu. Pierre Kalulu adalah salah satu permata Juventus yang tampil paling konsisten musim lalu teman-teman, dengan market valuations yang langsung melonjak pasca tentu penampilan konsistennya bersama Juventus musim lalu. He's arguably the best Juventus player last season gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena tentu Manchester United ingin mencari pelapis atau pengganti ya jangka panjang dari Diogo Dalot yang memang secara defensif itu cukup liabilities gitu. Dan Juventus langsung memasang harga tinggi untuk memagari ketertarikan Manchester United sebesar 50 juta euro kalau ingin tentunya mendapatkan jasa Kalulu. Ini karena Kalulu ini didatangkan dengan harga murah, cuman 15 juta teman-teman. Jadi kalaupun dibeli sama MU, itu merepresentasikan keuntungan hampir 35 juta euro. Jadi secara pembukuan dan capital gain ini udah dipastikan surplus gitu, alias untung besar ya. Jadi kita lihat nanti apakah MU akan progres, karena gue lihat dari sisi prioritas sekarang back kanan itu bukanlah prioritas utama karena mereka masih berburu gelandang, kemudian pastinya memastikan seperti apa plan mereka di sayap kiri, dan tentunya juga baru masuk ke back kiri, baru setelah itu satu back kanan ya. Kecuali Nazar Mazraoui itu beneran dijual karena kabarnya Amorim berminat untuk memulangkan Nazar Mazraoui dan bereuni lagi ya, karena kan mereka sebelumnya udah pernah bekerja sama di Manchester United ya bersama-sama. Nah, kenapa United ini sangat getol dari sejak akhir musim memonitor Pierre Kalulu? Karena ini kawan-kawan, dia secara statistik musim lalu ini relentless, bermain setiap pertandingan di Serie A. Kita lihat statistiknya ya, 37 pertandingan, 37 jadi starter. Udah gitu main selalu 90 menit. Udah gitu satu kali absen itu juga cuman gara-gara kartu merah. Tentu kalian ingat dong kartu merahnya yang mana? Gara-gara si Bastoni diving. Iya betul gitu. Kalau enggak dia main di semua pertandingan guys ya. Kapan sih terakhir kali ada pemain kayak gini yang United punya? Pasti ada absen-absennya, dan dia juga sangat berdampak terhadap permainan gitu. Tidak hanya dari aspek defensif, tapi juga berkontribusi terhadap 6 gol Juventus pada musim lalu. Sayang sekali ya, Didier Deschamps tidak membawa Pierre Kalulu ke skuad Piala Dunia mereka, karena menurut gue kemarin adalah musim terbaiknya dia ya. Gue sih pribadi berharap Kalulu bertahan. Tapi gue akan mengerti kalau manajemen Juventus memutuskan untuk menjual kalau tawarannya itu besar. Gue bisa mengerti karena mungkin posisi bek kanan kita bisa mencari alternatif lain dengan harga yang jauh lebih terjangkau di Serie A.
ketimbang tentunya mempertahankan Kalulu dan ujung-ujungnya nanti lama-lama gajinya naik terus ya. Kurang lebih gitu. Tapi ada satu berita yang cukup menyegarkan dalam perjalanan pramusim Juventus ya, yang sudah resmi dimulai dan kemarin melakukan laga uji coba kontra FC Basel yang berakhir dengan skor 0-0. Ada seorang wonderkid yang tentunya diberikan kesempatan bermain oleh Luciano Spalletti, tampil sebagai sayap kiri dan penampilannya ciamik sekali kawan-kawan. Satu lagi permata muncul dari Next Gen. Iya, Justin Oboafwoduwo. Nah, namanya aja udah gua banget nih. Oboafwoduwo. Gila. Coba yuk. Yuk, bisa yuk berkali-kali yuk. Oboafwoduwo. Iya, gitu guys ya. Kalian harus pakai irama gitu. Karena ini kan menjadi permata baru Juventus. Kenapa? Sebenarnya posisi dia guys itu adalah striker, center forward atau attacking midfield. Tapi kemarin dimainkan di posisi sayap kiri, menggantikan lobang yang ditinggalkan oleh Kenan Yildiz karena memang dia cedera lutut. Dan gila, mainnya cok, diobok-obok itu sisi kirinya Basel. Semua dilewatin sama dia, kecepatan keren. Take on 1 lawan 1 dia punya balls gitu. Dan dia masih muda banget gitu. Masih sangat bisa dipoles. Terutama oleh Luciano Spalletti. Kita lihat profilnya ya. Dia didatangkan dari Akademi Manchester City pada bulan Februari 2026 ini gitu ya. Dia berusia 19 tahun, kebangsaan Inggris. Posisinya adalah center forward, makanya Spalletti masang dia di sayap kiri. Karena kaki dominannya kaki kanan, jadi dia bisa cut inside dan placing gitu ya. Dengan kehadiran Justin ya, Oboafwoduwo, itu ya. Dengan kehadiran Oboafwoduwo ini guys, gua bisa melihat ya, Kenan Yildiz akan bisa digeser menjadi posisi nomor 10. Jadi posisi nomor 10 dan membuat Oboafwoduwo, itu ya, itu mengisi sisi kiri Juventus ya. Jadi ini gua merasa dia akan dibawa ke first team mulai tahun ini karena mulai dari Februari kemarin dia juga main tapi di Serie C barengan Next Gen. Dan di Manchester City dia juga main di Premier League 2 teman-teman ya, dengan statistik yang cukup mentereng. Lumayan oke lah produktivitasnya. Jadi gua rasa ini kan menjadi next step dan juga sebuah permata baru. Ini mungkin mirip-mirip ya, pemain-pemain yang dihasilkan oleh Juventus ya beberapa musim lalu dari Next Gen juga, Matias Sule, ya Mbanggula gitu kalau kalian ingat. Lettingannya Dean Huijsen gitu. Kemudian Fagioli gitu, Nicolo Rovella gitu. Dan juga pastinya Fabio Miretti gitu. Banyak lah sebenarnya sosok-sosok yang cukup pantas bermain sebagai starter di tubuh Juventus ketika naik dari Next Gen. Dan kalau memang ujung-ujungnya kita tidak belanja, kenapa kita tidak memberikan kesempatan untuk pemain-pemain modelan kayak gini guys ya. Dan ini yang sebenarnya menjadi missing link di Italia sekarang gitu, dimana selama beberapa dekade sudah klub-klub seperti Juventus, Milan, Inter itu tidak berani memberikan kesempatan untuk pemain muda. Beda sekarang itu udah mulai dipenetrate oleh Atalanta, Roma. Pisili di Roma, ayo bayangin. Sekarang harganya berapa coba gitu ya. Atalanta udahlah nggak usah ditanya, banyak. Scalvini gitu. Pemain-pemain lain yang dari generasi sebelumnya itu rata-rata diberikan kesempatan sejak usia dini ya, dan ujung-ujungnya berubah menjadi pemain kelas dunia dan akhirnya bernilai valuasi sangat tinggi. Nah buat gua ini mungkin adalah musim refleksi kita. Kalau emang kita punya isu yang sangat-sangat mendalam dari sisi finansial, kenapa kita tidak memastikan lebih banyak pemain-pemain Next Gen yang diberikan kesempatan, ya itu agar menjadi tolak punggung ya nanti di tim utama, dan terutama nanti bisa membuat Luciano Spalletti yang menurut gua players development cukup oke untuk bisa membuat akhirnya pemain-pemain ini bisa berkembang. Iya, itu dia kawan-kawan beberapa update di Juve Corner episode kali ini. Jangan lupa buat kalian semua subscribe-nya, tolong ya, biar ini bisa tiap hari nih ya, gua luangin waktunya. Pendek-pendek aja tapi tiap hari gitu, oke? Ini nanti kita ketemu lagi lusa ya, setiap 2 hari gue akan upload. Jadi tolong disupport kawan-kawan biar ini bisa segera channelnya monetize. Kenapa gue bikin separate channel? Karena di Juve Corner gue gak bergantung sama orang lain. Ada gak ada tandem, gue bakal ngonten tiap hari karena ini klub yang gue suka gitu. Ada, gue tinggal tulis, gue tayangin buat kalian.
Sementara kalau yang lain itu pastinya ada tandemnya ya. Jadi tolong disupport subscribernya. Jadi juga kalau nanti ada apa-apa sama channel utama kayak kemarin tuh di-hack, gue bisa live di sini nanti teman-teman ya. Oke, thank you so much kawan-kawanku. And as always tetap semangat dan tetap tentunya positif auranya, apapun itu, lagi sesulit apapun kita tetap dengan semangat positif kawan-kawan. Makan aja udah apapun tantangannya ya. Oke, thank you so much my friends, and as always have a lovely evening. Bye bye.